Oke, WA-nya di blok wae men dirimu orang anu ganti nomor nek iso. Wes kena. Wes $50.000 Hongkong. Aku diruqyah ke sana kemari, ya zikir, ya mengingatkan diri aku sendiri kalau aku masih punya anak gitu ya. Pokoknya saat itu aku down banget teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan RC Channel. Terima kasih buat yang sudah mengeklik video saya. Semoga teman-teman semuanya selalu sehat ya. Sekarang jam 11 dan saya sudah selesai kerja. Baru pulang dari Yamcha, ngantar kakek Yamcha ya. Aku sih nggak makan apa-apa di sana. Karena di tempat Yamcha itu makanannya aku nggak begitu suka ya. Dan kakekku sedang tidur tuh, teman-teman bisa dengar suaranya gereng-gereng ya. Jadi udah nggak aneh lagi itu siang malam gereng-gereng itu kerjaannya. Di sini aku mau sharing ya teman-teman. Kemarin itu viral di video TikTok ya. Itu maaf ada yang SMS masuk. Seorang mbak yang nangis-nangis di taman ya. Ini video. Ya mungkin bagi kita yang belum pernah merasakan tertipu ya, mungkin kita bisa bilang, mbaknya bodoh, sudah tua kok. Karena aku baca di komenan TikToknya itu, Bu, ibu tuh udah tua, mendingan fokus kerja buat bekal tua, gimana gitu ya. Karena teman-teman mungkin belum merasakan gimana rasanya tertipu ya. Aku yang udah merasakan sih, ya namanya lagi hati sedang tertutup gitu ya. Ya sebenarnya semua orang pernahlah mengalami musibah ya teman-teman, walaupun dengan cerita yang berbeda-beda. Nah, untuk teman-temanku yang ada di Hong Kong, aku hanya ingin sharing aja ya. Hati-hati lagi, kita di sini kerja capek ya. Jangan mudah terbujuk rayuan laki-laki. Laki-laki yang ngakunya jadi pegawai apalah, jadi polisi, jadi TNI, itu bisa jadi orangnya tuh lagi dalam penjara teman-teman. Karena dalam penjara tuh bisa pegang HP, bisa bebas gitu ya. Jadi mereka tuh ngakunya jadi pegawai TNI apa, makanya kan dia bilang aku lagi di kantor nih ngomong sama atasan aku. Ya itu atasan yang dia bilang itu sesama narapidana itu teman-teman. Aku cuman ikut bersedih aja sama mbaknya ya. Jadi dia habis pinjam dari bank $50.000 Hongkong yang kurang lebih uang Indonesianya itu 100 juta teman-teman. Dan itu kalau kita menyicil itu ya, itu setahun lebih kayaknya ya. Ya mungkin gaji kita kalau 1 bulan 10 juta, gaji kita 100 juta, tapi itu kan ada bunganya ya. Sama bunganya mungkin ya setahun lebih ya, setahun setengah. Aku cukup kasihan sih sama mbaknya. Semoga mbak yang di video itu diberi kekuatan, diberi ketabahan ya, supaya Allah mengganti rezekinya yang sudah ketipu sama lelaki itu ya. Dan untuk kita semua lebih berhati-hati ya teman-teman. Di mana-mana itu ada yang namanya kejahatan, penipuan, entah itu karena dihipnotis atau memang karena kita jarang sekali mendapat perhatian dari keluarga kita. Jadi kita sebenarnya butuh perhatian, butuh teman curhat. Nah, di situ ketika datang seseorang yang kayaknya perhatian banget, kayaknya care banget, kita bisa mencurahkan segala keluh kesah kita, ya jadinya terbuai gitu ya teman-teman. Aku sendiri pernah teman-teman, tapi bukan sama orang lain, sama suami sendiri gitu ya. Dia bilangnya di Indramayu lagi ada proyeknya Wakil Presiden Yusuf Kala katanya. Neng katanya ambil dump truck, katanya Neng bayarin DP-nya aja, nanti cicilannya yang bayar. Dia orang Sunda, orang Subang tepatnya.
nanti cicilannya yang bayar katanya. Ya udah aku ambil uang di bank, karena kan kita kalau ngumpulin misalnya 50 juta, ya ngumpulinnya berapa lama ya teman-teman, kita tuh banyak godaan yang nggak bisa kayaknya. Akhirnya aku ngambil di bank, kemudian setelah uangnya aku kirim, ternyata bukan untuk ngambil dump truck gitu teman-teman. Pada sebelumnya itu dia bilang mau ngambil dump truck, katanya nanti masuk proyek, sebulan nyari uang 16 juta tuh gampang Neng, nanti saudara-saudara Neng dimasukin ke proyek kerja di situ katanya gitu. Punya orang dalamnya katanya. Nah setelah, padahal mertua udah ngingetin ya, Neng jangan percaya sama suami kamu, kita yang jadi orang tuanya juga udah capek gitu ya. Akhirnya dia tuh bukan ngambil dump truck, ngambilnya tuh mobil pribadi. Nah setelah ia nyicil gitu kredit ya, mobil baru bukan mobil second gitu. Kemudian mulai drama-dramanya itu, yang bilang mobilnya tuh ada yang sirik Neng, katanya ada yang masukin baut di lubang apanya gitu, intinya rusak parah gitu. Butuh 8 juta katanya buat bayar bengkel. Aku bilang 8 juta dari mana? Uang aku tiap gajian buat ngasih bayar bank kan, mau nggak ada uang lagi. Udah pinjam ke majikan, pinjam ke temen. Jadi tiap telepon tuh yang ada tuh pusing terus ya. Nah terus dia nggak peduli, setiap kali dia butuh uang gitu ya, minta gitu. Padahal dia tahu aku tuh gajian udah nggak ada sisa gitu ya. Nah kemudian bertengkar ya, sehari tak blokir, sehari ku buka lagi gitu ya, karena mobilku gimana gitu ya. Nah terus akhirnya berapa bulan aku masih sanggup bayarin cicilan mobil itu, karena mobilnya kan di bengkel nggak bisa kerja gitu ya. Terus akhirnya mulailah mobilnya katanya digadein untuk bayar bengkel. Otomatis kalau mobil digadein kan kita nggak bisa pakai mobilnya kan, karena mobilnya dipakai orang kan. Nah dari situ tuh mulainya gimana caranya mengembalikan uang gadean itu, sedangkan gadeannya tuh berbunga gitu, setiap bulannya tuh nambah kayak gitu. Akhirnya aku udah capek ya, semua teman-teman udah aku hutangin, sementara dianya tuh terus menuntut. Bahkan sebelum yang bilang mobilnya masuk bengkel tuh drama-drama itu udah banyak sekali, yang bilang bannya harus ganti Neng, nggak ada uang cicilan aja kurang, pokoknya ya gitulah dramanya si mobil itu. Wah, aku sempet mau gila tuh teman-teman waktu itu ya. Kehilangan mobil, terus mau curhat sama keluarga yang nggak bisa, karena waktu itu kan keluarga udah ngingetin ya, mau ngambil mobil mau apa nanti kalau kamunya udah di rumah gitu. Tapi aku kan ngotot ya, aku marahin bapakku, aku marahin saudaraku. Kalian tuh ya kalau lihat aku punya saudara tuh nggak seneng ya. Kalau aku rumah tangga baik-baik aja tuh kalian tuh nggak seneng ya. Kayak gitu aku marahin mereka. Jadi kan ketika ada musibah aku malu untuk curhat sama keluarga. Curhat sama saudara pernah yang ada aku digoblok-goblokin, katanya dulu mah nggak inget sama saudara, sekarang udah begini aja baru nanya-nanya solusi. Jadi tuh buntu teman-teman. Sementara suami di sana entah apa yang dilakukan ya, sampai aku di sini tuh pernah berpikiran untuk bunuh diri teman-teman. Jadi aku tuh kan waktu itu rumah majikan lantai 41 atau berapa ya, pokoknya 39 atau berapa 40. Nah kalau ngelap jendela tuh aku tuh udah sempat berpikir tuh teman-teman, apa loncat aja ya. Kayaknya aku tuh udah pusing banget gitu, bayar bank, terus utang sama teman-teman sekeliling tuh banyak banget gitu ya. Nah terus kayaknya mobilku udah nggak bisa diselamatin, jadi aku tuh capek-capek untuk apa gitu, kayaknya sia-sia banget. Aku tuh capek banget, sementara suami tiap kali telepon tuh ya marah-marah, istri nggak ada pengertiannya gini-gini, kayaknya seakan-akan aku yang salah gitu ya. Nah udah aku tuh loncat aja ya, kayaknya nggak sakit ya, pasti langsung mati kayak gitu tuh. Kalau misalnya aku lagi motong-motong bawang atau apa tuh, apa aku pisaunya, barang kayak ada yang bisikin gitu, udah potongin aja ke tanganmu, katanya kamu tuh hidup tuh nggak ada kebahagiaan gitu, nggak ada jatah bahagia, kamu tuh hidup tuh hanya untuk menonton kebahagiaan orang lain, kamu tuh cuma jadi penonton, nggak ada jatah bahagia untuk kamu tuh, udah potong aja. Kalau lagi motong-motong tuh ya potong aja ke tangan kamu, udah potong aja kayak gitu tuh teman-teman. Nyebrang jalan misalnya ya, lampunya belum hijau tuh, kalau kamu langsung ketabrak nggak bakalan sakit, udah kamu tuh hidup tuh nggak ada bahagianya, kayak ada bisikan gitu teman-teman, beneran. Jadi ya antara percaya nggak percaya, tapi aku tuh mendengar kayak dibisikin gitu, kamu capek kan hidup, kamu nggak ada bahagianya, hidup itu udah mati aja. Sampai segitunya teman-teman. Dan pada saat itu aku mengobati diri aku sendiri ya, aku diruqyah, curhat ke temen gitu ya, aku diruqyah kesana kemari, ya zikir, ya mengingatkan diri aku sendiri kalau aku masih punya anak gitu ya. Pokoknya saat itu aku down banget teman-teman. Jadi kalau melihat orang tertipu, aku tuh inget diri aku sendiri gitu ya. Aku pernah mengalami masa-masa sulit itu gitu. Jadi buat teman-temanku yang pernah ketipu, yang semangat ya,
Maaf teman-teman, jadinya melo gini. Tapi sekarang aku tuh belum cerai sama suami, tapi udah nggak ada kontak udah berapa tahun ya. Dan aku tuh mengenal dia seperti mimpi buruk lah teman-teman.